Masih di channel Duta Auto Solution. Hari ini ada Honda HR-V tahun 2016. Ada pertanyaan, kenapa sih harus upgrade audio di mobil ya? Terus barang-barangnya itu apa aja? Gue ulang lagi. Audio di mobil itu banyak untuk barang-barangnya ya. Contohnya ada head unitnya, ada power amplifier, ada DSP prosesor gitu kan, ada subwoofer dan lain-lain lah ya. Cuman kali ini gue pengen explain mungkin ya lebih jelas satu persatu fungsinya ya. Gue tidak menekankan kepada brand yang dipakai, tapi barang-barangnya itu apa aja sih gitu ya. Mungkin kita mulai dari kepalanya. Kalau di mobil itu yang pasti kepalanya kita mulai dari sini, head unit. Head unitnya ini gue kasih pilihan Sony. Ya, alasannya adalah dia high res. Untuk Bluetooth-nya dia sudah support LDAC. Chipset suaranya juga sudah pakai, ini mungkin bisa googling ya, dia pakai IE Saber nih. Jadi kalau buat ngejar kualitas udah oke. Nah, fungsi head unit ini kan dia kan sebagai sumber nih. Sumber kita play lagu, source-nya dari sini. Entah kita Bluetooth ke dia atau mungkin USB ya, dicolokkan ke dia gitu loh ya. Nah, ini penting juga nih dari kepala. Lalu setelah dari head unit, kita lari ke sinyal prosesor atau DSP. Jadi, dialah nanti yang akan memproses untuk efek staging atau panggung ya. Dari situ tuh maksud staging itu apa? Kita seolah-olah tuh kayak nonton konser. Panggung ada di depan kita di tengah dashboard. Jadi penyanyi di tengah, separasi juga harus jelas. Misalnya pemain gitar tuh di sebelah kanan atau kiri tergantung recordingnya mereka ya. Pemain drum tuh harus ada di belakang, bukan di belakang kita, bukan. Tapi di belakang sana. Di belakang si sang vokalis gitu loh. Jadi semua itu bisa tercipta dengan adanya DSP atau prosesor ini. Cuman gua mungkin nggak ngejelasin speknya prosesor ini ya. Tadi hanya ngejelasin fungsi-fungsinya saja. Oke, lanjut. Setelah DSP, jalur kedua adalah selanjutnya itu larinya ke, sabar, nungguin ya. Sorry, ini dulu. Power amplifier. Nah, banyak yang bilang gue nggak butuh amplifier atau butuh itu, sebenarnya ada rumusnya. Kita sesuaikan lagi dengan si speaker alias si drivernya. Katakanlah misalnya contoh ini, RV ini kan pakainya Flux Sporty, speaker ya, two-way Flux Sporty. Kita harus tahu dulu nih, dia punya output powernya berapa impedance-nya juga, 4 ohm, 3 ohm, atau 2 ohm. Katakanlah Flux ini dia power outputnya misalnya ya, cuman misalnya 90 watt. Oke, 90 watt. Nah, itu harus kita sesuaikan dengan amplifiernya. Contohnya ini, amplifier Flux Sporty 90.4. Ini mungkin pengertian adalah 90 watt, 4 channel. Nah, tujuannya untuk bisa mengangkat atau mendrive si speaker. Boleh aja dan bisa aja tanpa pakai power amplifier, bisa. Cuman hasilnya tidak optimal karena dia akan berat untuk mengangkat si speakernya. Pengertiannya adalah begitu ya. Jadi kalau misalnya powernya tidak balance, ya tidak optimal, tetap bisa tapi tidak optimal gitu loh. Tadi sudah setelah speaker, lari ke subwoofer. Nah, ini contoh saja. Subwoofer yang dipakai adalah subwoofer kolong dari Momentum. Subwoofer juga banyak pilihannya. Bisa yang di belakang kita buatkan box, atau kita buatkan di box sudut gini custom agar kelihatannya tuh tetap OEM gitu kan. Atau yang dibawa jok atau subwoofer kolong seperti ini. Itu juga tergantung kepada kebutuhan dan selera. Inginnya seperti apa gitu loh. Kalau tidak mau makan space di belakang, pilihannya bisa ke subwoofer kolong seperti ini. Pilihannya juga banyak, nggak hanya di merek ini saja. Nah, ini kan masih proses pengerjaan nih. Tunggu aja dan nanti bisa kita kasih lihat highlight-highlightnya. Dan jangan di skip, nanti di last ada kualitas suaranya biar dengar semua
kayak apa sih kalau udah pakai audio yang sudah full seperti ini. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya, kayak contoh misalnya perkabelan. Itu juga harus dipikirkan. Apakah kabelnya itu murni ataukah campuran, juga dari ampere fuse. Harus pakai yang berapa ampere, itu semua sebenarnya ada hitungannya. Tidak boleh kita pasang katakanlah kabel strom 8 AWG, 4 AWG, atau 16 atau bahkan 0, itu semua ada rumusnya, disesuaikan dengan barang-barang yang terpakai. Fuse atau sikring juga ada hitungannya, ampernya harus mengikuti barang-barang yang terpakai. Jadi jangan salah pasang. Sekarang kita intip sedikit bagian di pintu bagian depan kanan. Ini yang lupa tadi gue tambahin lagi adalah peredaman. Ya, ini peredaman di layer kedua. Layer kedua tuh posisi yang ini ya. Layer pertama itu yang berada di dalam. Jadi yang lapisan mungkin nih, yang paling luar ini cuman nempelnya di dalam. Ini layer kedua. Sementara di door trim ini yang disebut dengan layer ketiga. Kelihatan nggak ya? Jadi fungsinya peredaman itu sendiri untuk membuat si mid bass ini kan pintu ini kan kita jadikan rumah untuk si mid bass. Jadi dia harus rigid, tidak ada getaran gitu loh. Jadi agar tidak ada resonansi suara. Jadi suaranya pun akan lebih nggak kemana-mana, lebih bulat lah intinya gitulah. Dan perkabelan juga harus diperhatikan. Speaker yang sudah terpasang saat ini Flux Sporty ya. Oke. Nanti juga akan ditambahkan dengan baffle. Ini nanti posisinya akan di sini nih. Itu juga untuk membantu si mid bass keluar suara itu agar lebih fokus keluar. Jadi dia tidak merambat ke samping sekeliling si mid bass ini. Lanjut ke bagian DSP atau prosesor yang kita pakai. Ini kan tadi Goldhorn yang tadi gue sebut ya. Ini Goldhorn 406. Nah, spesifikasinya apa sih? Jadi Goldhorn ini salah satu DSP yang dia bisa menghasilkan suara yang high resolution. Dia kurang lebih kalau nggak salah loh ya, 24 bit 192 samplingnya. Oke, dengan jumlah channelnya ini kita bisa lihat ya. Ada 6 channel. Jadi fungsinya nanti begini. Channel 1 dan 2 ini kita pakai untuk tweeter kanan dan kiri. Channel 3 dan 4 untuk mid bass kanan dan kiri. Sementara 5 dan 6 ini kita pakai untuk subwoofer. Nah, speaker belakang bagaimana? Berhubung ini hanya 6 channel, jadi kita beri 2 pilihan. Apakah speaker belakang ingin diaktifkan atau hanya di mute saja, dihilangkan gitu loh. Tapi kebetulan owner dari mobil ini dia nggak pengen suara belakang itu keluar agar tidak mengganggu namanya efek staging alias panggung tadi yang ada di depan dashboard ya gitu loh. Dan bisa juga meskipun diaktifkan dia ngambil power source dari head unit, bisa juga. Nah, sorry ya, gua agak-agak miring sedikit ini di sini, agak-agak susah nih. Untuk penempatan subwoofer kolongnya itu berada di jok passenger depan sebelah kiri penempatannya. Ya, jadi biar nggak terlalu mengganggu sisi driver juga. Meskipun nanti kita tuning dengan prosesor ya. Bass itu berada di bawah, namun suaranya itu nanti tetap akan berada di tengah dan di depan dashboard. Ya, itu fungsinya, salah satu fungsi dari prosesor ya. Pun kalau kita pakai menggunakan subwoofer yang di bagasi pun, dengan adanya DSP alias prosesor itu juga suara bass akan kita create ke depan meskipun barangnya di belakang gitu loh. Itulah salah satu DSP. Ini tadi subwoofer kolong momentumnya ya.
Oke, ternyata fitnya udah sip. Lanjut, setelah tadi dari DSP yang kita gunakan dari Golhor ini, larinya ke power amplifier. Powernya yang kita pakai ini adalah Flux dari seri Sporty. Alasannya kita pakai Flux Sporty ini karena untuk biar lebih match ya dengan si speaker yang digunakan. Kebetulan ini kan juga speakernya pakainya yang Flux Sporty juga. Nah, jadi biar lebih sinkron, kita pasangkan dengan plug yang sporty juga dengan wattnya ini kurang lebih 90 watt, kurang lebih loh ya per channel. Nah, jangan lupa tambahan lagi pemasangannya, perkabelannya juga diusahakan serapih mungkin seperti ini, jadi tidak berserakan kemana-mana begitu loh. Jadi kita harus pastikan kabelnya aman dan tentunya rapi. Perhatikan untuk pembuatan atau pemasangan fuse box alias box fuse ini nih ya, itu juga panjang kabelnya dari mulai positifnya ini harus ada hitungan sebenarnya, dan itu disesuaikan dengan masing-masing mobil ya, tujuannya ada. Lalu besaran dari fuse-nya itu tersendiri di dalam ini yang kita pasangkan, entah itu 100 ampere, 80, 60 dan lain-lain, itu juga disesuaikan dengan barang-barang yang terpasang. Dan juga ada lagi kabel setrumnya juga pemilihannya, untuk pemilihan 8 AWG, 4 AWG itu juga ada hitungannya. Jadi jangan salah pilih ukuran, dan juga dipastikan dari kerapiannya, apakah dibungkus atau tidak kabelnya. Oke, sekarang kita lanjut ke masuk ke dalam. Masuk ke bagian dalam, kita mulai dari head unitnya yang pilihannya tadi menggunakan Sony IS9500 ya. Sony, tahu kan merek Sony kan, brand yang notabene mengedepankan kualitas ya, di antara brand-brand Pioneer, Alpine, Kenwood. Dia salah satu brand yang high end, dan terlebih lagi di 9500 ini adalah seri atau tipe tertinggi dari Sony itu sendiri. Alasannya, dia sudah high res untuk audio maupun Bluetooth-nya. Koneksi Bluetooth-nya sendiri, kodeknya bisa LDAC. Itu kodek tertinggi dari kualitas Bluetooth, yang mana memang LDAC itu sebenarnya adalah milik Sony ya. Oke, untuk chipset DAC-nya sendiri, itu yang membuatnya Sony 9500 ini istimewa. Dia menggunakan IS Saber ya. Jadi soal mengenai DAC atau kodek LDAC itu silahkan deh teman-teman browsing sendiri. Kita lihat langsung menunya aja deh mungkin. Radio, Bluetooth, USB, phone, setting, all apps. Oke, bisa apa aja sini? Kalau dari fitur sih ya standar-standar aja sih ya. Coba kita masuk ke dalam setting. Ada apa aja sih? Sound, equalizer seperti biasa. Oke. Kembali, subwoofer level ada, balance fader ada seperti biasa, listening position juga nanti ada vinyl preso, jadi membuat karakter suara itu seperti piringan hitam ya. Vinyl tuh piringan hitam gitu loh. Lalu advance ini untuk gue nggak berlama-lama untuk explain HU-nya ya, karena gue cuman ngasih ya step-stepnya aja deh, apa aja sih audio tuh yang perlu dipasangkan. Jadi jangan kemana-mana, nanti mungkin di ending kita bakal tes suaranya.
glad whenever I can share the laughter, that funny little girl slipping through my fingers all the time. I try to capture every minute, the feeling in it slipping through my fingers all the time. Do I really see what's in her mind? Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing, slipping through my fingers all the time. Sleep without a love of my own. Blue moon, you know just what I was there for. You heard me say a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will